Welcome back to my channel. Hari ini saya sedikit hyper karena kenapa? Karena saya mau curhat-curhat abis-abisan. Unek-unek saya selama ini saya selalu simpan dan saya selalu sembunyikan dari kawan-kawan tercinta. Apa sebenarnya yang terjadi dengan saya? Ini dia. Selama ini saya selalu bilang ke kalian kalau tempat kerja saya ini adalah tempat yang sangat menyenangkan dan sangat bagus dengan koneksi orang-orang di sekitar, terutama bule. Tapi yang saya selalu kasih tahu ke kalian, yang saya bicarakan ini adalah orang-orang Amerika ya. Ini bukan orang Asia, akan tetapi orang Amerika. Makanya selalu saya bagikan ke kalian kalau berteman dengan orang-orang bule, apalagi di tempat kerja, mereka itu baik. Mereka itu selalu saling menghormati dengan teman-teman, apalagi sesama pekerja-pekerja yang lain. Dan mereka selalu dekat ya. Jadi ada sesuatu yang membuat saya ini kesal, yang saya mau bagikan ke kalian. Saya ini baru pulang kerja, tapi karena ini adalah hal yang bikin saya ketawa, makanya saya mau curhat ke kalian. Dari awal saya masuk di Amerika, banyak orang udah kasih tahu hati-hati berteman. Jadi sudah dikasih warning sama beberapa orang, kalau berteman dengan orang dari ini jangan sama sekali. Itu udah dikasih warning dari pertama ya. Dan saya tahu itu udah dikasih warning dari pertama, tapi saya tidak percaya. Karena kenapa? Karena saya kenal dengan orang-orang yang dari negara ini. Dari awal saya kenal mereka bagus. Sampai pada akhirnya saya kerja dan saya ketemu dengan orang yang berasal dari negara yang sama. Sebenarnya saya langsung ini ya, terbuka aja. Nah, ini orang asalnya dari negara Filipina. Saya tidak mau menjelek-jelekan orang dari negara tersebut. Akan tetapi ini yang terjadi pada saya sudah dari tahun lalu sampai sekarang tidak habis-habis. Saya kenal beberapa orang Filipina di sini. Ada beberapa orang tetangga di alamat pertama juga orang Filipina, itu bagus. Tapi orang Filipina yang berasal dari tempat kerja saya ini aneh. Sebelumnya saya sudah tahu ada orang Filipina sebelumnya, tapi orangnya bagus, ramah, baik hati, dan suka tegur sama orang. Tapi yang satu ini, semenjak dia kerja di tempat kerja dengan area yang sama dengan saya, pertama kali saya mau tunjukin fotonya di sini, tapi saya takut jangan sampai dia lihat mukanya dia lapor saya nanti ke polisi. Orang ini pertama kali dia join di tempat kerja yang sama dengan saya, di area yang sama, dia itu tingkah lakunya memang udah dari pertama itu kayak weird, kayak aneh. Tapi karena saya orangnya suka bergaul, makanya saya dekati dia. Pertama saya dekati dia dan kelihatannya dia orang baik banget waktu pertama. Sehingga baru beberapa bulan kita kenal, saya ajarin dia cara kerja untuk lebih cepat, untuk buat produksi yang banyak. Dan saya ajarin dia juga cara bekerja supaya ini ya, supaya dia lebih tahu ya. Karena masalahnya dia, karena dia dari Asia dan dia harus membaur juga dengan tempat kerja ya, dia butuh sesuatu yang bisa mensupport dia supaya bekerja lebih gampang ya. Jadi saya bantu dia dalam hal tersebut juga. Dan untuk beberapa bulan setelah kita berteman, dia undang saya untuk datang ke ulang tahun anaknya. Saya datang, kasih hadiah juga banyak. Tapi yang saya tidak habis pikir ini, setelah berbulan-bulan kita kenal, itu kayak udah muncul-muncul jarak. Karena perilaku dia itu agak, menurut saya aneh. Itu kayak, menurut saya itu orangnya lagi mungkin stres karena sesuatu. Setelah saya dengar banyak cerita yang dari dia bilang itu, ternyata dia dari tempat kerja dia yang satunya, karena orang ini guys, dia bekerja di Amerika sini ada 3 jenis pekerjaan yang dia pegang. Jadi sebelum dia join di tempat kerja saya ini, dia udah punya tempat kerja sebelumnya. Dan dia bermasalah sama teman, itu orang bule. Dia cerita sama saya sebelum dia mulai bermasalah dengan saya. Jadi saya sudah tahu poinnya, dia bermasalah dengan orang sebelumnya di tempat kerja dia yang dulu. Itu orang bule. Dia cerita ke saya, aduh tidak tahu, dia katanya orang baik, bagus tempat kerja, tapi kenapa dia dimusuhi oleh orang bule. Nah, saya udah tanda kutip dari pertama. Tapi menurut saya, karena saya lihat dia bagus, sehingga saya nilai dia, oh mungkin si bule itu yang cari hal sama dia, cari masalah sama dia. Oke, dan saya masih berteman bagus dengan dia sampai berlama-lama berteman baik. Ternyata orangnya tidak baik. Kenapa saya bilang tidak baik? Dia tidak suka lihat saya, mungkin karena kalau saya mau bandingkan, saya tidak mau ya guys kalau cerita lebih tentang saya di sini, tapi
Kalau untuk saya di Amerika sini, saya udah punya tempat tinggal sendiri dan segala macam itu udah ada sebelum saya menikah dengan Mister ya. Jadi Mister udah punya segalanya sebelum saya menikah dengan Mister. Artinya kehidupan dia dan saya itu agak berbeda. Makanya saya ambil kesimpulan orang ini kayaknya iri sama saya. Karena apalagi dia bilang dia menikah dengan suami dia, orang bule ini. Katanya suami dia punya child support sekitar $3.000 per bulan. Saya itu hampir tidak percaya, tapi ya karena saya baru ini tahu juga tentang dia, ya terserah, saya percaya aja ya sama dia. Cuma yang saya tidak habis pikir, kalau memang suaminya punya child support sebesar itu, ya tentunya suaminya juga harus ini ya, kerja keras untuk menutupi itu, karena dia punya 2 anak dengan suami bule dia ini. Dan dia harus kayak struggle, berjuang untuk bertahan di 3 pekerjaan. Dia siang guys, dia bawa bus untuk antar anak-anak ke sekolah, itu bus sekolah ya. Dan habis itu dia kerja di tempat kerja saya itu ada 10 jam. Jadi Anda bisa bayangkan berapa jam dia tidur. Jadi dia kayak tidak punya istirahat. Pada saat libur di Jumat, Sabtu, Minggu, dia juga kerja pada saat libur. Jadi kerja di tempat lain, ada 2 lagi, bukan 2, tapi 1 pekerjaan yang mengharuskan dia kerja. Jadi sehingga setiap hari itu dia tidak ada libur. Nah, dia berusaha untuk libur, itu pun hari Minggu, dan dia udah mungkin cut untuk jam kerja atau hari kerja di tempat kerja dia yang hari Minggu tersebut. Sehingga dia tidak bisa ambil overtime lagi di tempat kerja yang saya bekerja, karena jadwal dia yang padat, dia tidak bisa istirahat. Saya mengerti banget karena dia mungkin lelah atau apa, tapi bukan berarti dia mau musuhi. Yang saya tidak habis pikir, kenapa dia musuhi saya. Setiap kita bekerja, dia lempar segala sesuatu, apa saja dia, sampai dia tidak bicara dengan saya. Dia, bahkan dia karena tidak bagus sikapnya terhadap saya, dia lempar sesuatu ke ke lantai dan saya harus pungut dan saya report dia. Saya report dia guys, terus terang saya tidak mau melakukan ini ke dia, akan tetapi karena sikapnya udah keterlaluan, saya report dia ke manajer. Jadi itu udah 3 kali terjadi saya report dia. Tapi karena manajer tidak mau berikan dia kayak step ya, atau masalah, karena kita kalau di tempat kerja kena step 1, 2, 3 bisa fire guys, bisa dipecat. Makanya manajer saya hanya bilang ke dia untuk berhenti, karena sesama pekerja harus menghormati satu sama lain. Tapi guys, saya pergi ke Indonesia, saya ini liburan. Setelah saya balik, saya pikir dia akan berubah. Ternyata dia tidak bicara sama sekali, dia tetap tidak bicara kepada saya, dan dia tetap saja dengan sikap yang sama. Orangnya itu super cuek, tetap marah-marah. Kalau lihat saya itu kayak mau wajahnya mau runtuh ke lantai. Saya sama sekali tidak mengerti. Saya tidak pernah ganggu dia, saya tidak pernah bicara tentang dia. Akan tetapi saya lihat dia kayaknya benci saya. Saya tidak tahu kenapa. Nah, kita di tempat area yang sama itu hanya 2 orang ya dari Asia, dia dan saya. Kalau yang satunya itu di area lain. Nah, nih orang ini mungkin karena kita sama-sama Asia, dan mungkin karena dia lihat saya, kondisi saya di sini agak sedikit beruntung daripada dia, makanya saya pikir di situ dia benci saya. Karena dia tidak bisa lihat ada orang lain yang sesama Asia, mungkin hidupnya sedikit lain ya, mungkin hidupnya sedikit lebih beruntung daripada dia, sehingga dia membenci saya. Jadi saya berpikir di situ, karena kalau misalnya dia marah saya atau dia tidak suka dengan saya, itu alasannya apa? Karena dari pertama kali kita ketemu itu, kita sama-sama baik satu sama lain. Saya kasih dia ikan, dia kasih saya ikan. Dan kalau mau dipikir-pikir, dia harus pikir saya ini bukan satu negara dengan dia, karena saya dari Indonesia dan dia dari Filipina. Harusnya dia bisa menghormati satu sama lain, seperti apa yang saya lakukan ke dia. Saya bantu dia juga, tapi dia tidak seperti itu guys. Dia aneh. Ternyata orang-orang yang bilang kalau jangan terlalu dekat dengan orang Filipina itu benar. Saya tidak menjudge semua orang yang berasal dari Filipina, akan tetapi orang ini memang benar-benar aneh ya. Dia tidak bisa menunjukkan yang mana dia berasal dari negara yang ini ya, punya sopan santun, yang punya karakter baik, tapi ternyata orangnya tidak sama sekali baik. Saya mau katakan ini seperti permusuhan ya. Ini sudah 1 tahun lebih
dia tetap sama sekali tidak bicara dengan saya. Saya udah pernah coba itu beberapa bulan yang lalu mendekati dia, tapi karena dia kayak mau pergi, kayak mau menolak saya, ya udah saya tidak bantu dia kalau dia kerja. Ya, saya mau menghindari. Cuma guys, yang bikin saya kaget waktu minggu lalu, ini hari terakhir kita kerja minggu lalu, oh my god, dia report bukan cuma saya. Dia report itu beberapa orang yang di situ, sehingga manajer harus kumpul kita semua dan marah. Sampai manajer bilang, oh kalau tidak mau berubah sikap atau tidak bisa membantu atau tidak bisa menghormati satu sama lain, jadi dia bisa pecat kita ya, bisa bikin kita kehilangan pekerjaan. Tapi saya surprise dia. Habis dia selesai melaporkan kita, saya dan teman-teman lain, dan dia tinggalkan pekerjaan, itu bukan aneh karena dia baru bekerja sekitar beberapa jam, terus dia tinggalkan tempat pekerjaan. Nah, selesai dia tinggalkan tempat pekerjaan, saya report dia balik. Jadi saya lapor dia balik ke manajer. Akhirnya manajer bilang dia punya 2 masalah sebelumnya. Jadi itu agak aneh. Saya ingat waktu beberapa minggu yang lalu dia pernah panggil saya little girl. Itu di depan manajer saya dan beberapa orang, sehingga orang tertawa dan manajer langsung ke depan wajah saya langsung bilang, Anita, di belakang maskermu saya tahu kamu tertawa. Saya bilang tidak. Jadi saya tidak bilang saya lagi senang waktu dia panggil seperti itu dia udah tunjukkan di depan orang bahwa dia sama sekali benar-benar membenci saya dan tidak menghormati saya. Ini kita udah tidak bicara udah sekitar 1 tahun lebih, tapi dia surprise saya seperti itu waktu beberapa minggu lalu. Dan minggu lalu untuk hari terakhir dia juga report saya. Nah, waktu saya bicara dengan manajer saya report dia balik. Saya bilang ke manajer saya, bukan cuma saya. Ingat, jika saya mau mengingatkan Anda sebagai manajer, di samping bermasalah dengan saya, ini orang juga bermasalah dengan teman-teman bule yang lain. Jadi ada 2 teman bule yang dia bikin masalah juga. Jadi itu dia perlakukan kayak tai ya. Kalau saya mau bilang di sini kayak kasar sekali. Ini sampai 2 teman bule saya yang perempuan itu lapor dia ke manajer, lapor balik. Jadi ini orang ini, saya simpulkan karakternya dia memang sama sekali tidak bagus. Walaupun dia punya stres dengan mungkin pernikahan dia atau rumah tangga dia, atau mungkin karena terlalu banyak pekerjaan sehingga dia tidak ada istirahat, bukan berarti dia membenci saya sebagai sama-sama dari Asia atau membuat masalah di tempat kerja. Karena ini benar-benar tidak bagus guys. Sampai pada hari ini juga saya pergi kerja, saya pikir orangnya mau berubah, ternyata tidak. Nah, saya ambil cuek aja, saya have fun, saya bersenang-senang, saya bikin joke. Karena kalau kalian mau tahu, saya ini suka sekali ketawa, bikin orang senang, suka membantu orang juga di tempat kerja. Nah, jadi kalau teman-teman saya ini bukan dia saja, semua teman-teman yang ada di area saya, bahkan di area lain itu berteman sama saya karena mereka suka dengan bergaul dengan saya, karena saya ini tukang humoris, tukang tertawa, tidak suka berkelahi sama orang atau bergosip-gosip. Saya tidak guys. Makanya itu saya banyak sekali teman di tempat kerja, mereka suka, tapi tidak terkecuali dengan orang aneh ini. Saya bilang dia aneh karena apa? Karakter dia luar biasa anehnya. Karena dia suka sekali menyendiri, suka sekali kayak meraju. Sedikit-sedikit kalau kerja, kayak dia komplain dengan segala macam. Kayaknya dia tidak senang dengan hidupnya. Saya sebenarnya tidak mau berbagi di video saya kali ini guys, tapi karena ini menjadi unek-unek saya, sebelum-sebelumnya saya udah berbagi ke kalian bahwa bekerja di Amerika adalah sesuatu yang menyenangkan karena banyak sekali orang-orang yang akan respect Anda dan membantu Anda. Akan tetapi kali ini saya mau bilang, tidak semua dalam pekerjaan itu tidak akan punya masalah, pasti akan punya masalah. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini guys, selama Anda bekerja, kalau dengan orang bule itu memang bagus. Tapi ini yang saya garis bawahi ini, yang jadi masalah ini adalah orang Filipina. Jadi selama saya bawa untuk video-video saya yang sebelumnya itu, tetap saya akan bilang bekerja di Amerika adalah hal yang terbaik dan bagus. Karena orang-orang bisa menghormati, itu adalah orang bule, bukan orang Filipina ya. Dan Filipina bukan semua juga, karena sebagian orang Filipina juga baik. Tapi kalau yang model kayak gini, aduh, ini lebih pantas untuk dijauhi. Saya sama sekali tidak suka dengan namanya masalah-masalah, berkelahi dengan teman, karena saya mau menjaga persahabatan itu, apalagi di tempat kerja itu,
penting sekali, karena saya tahu pada saat kita butuh bantuan orang lain, otomatis orang lain mau membantu kita. Tapi kalau orang yang model seperti ini, mendingan dihindari. Bukan berarti kita mau berkelahi. Makanya saya bilang ke teman saya, kalau misalnya dia suka berkelahi, ayo kita berkelahi, tapi jangan dalam tempat kerja, karena bisa-bisa kita berdua dipecat. Ayo keluar dan buat janji di mana, dan kita langsung bertarung tangan. boxing mungkin. Saya sebenarnya sangat disayangkan sekali ya. Saya sebenarnya ini tidak mau sama sekali dibenci olehnya, tapi saya tidak dapat sampai saat ini sebenarnya apa yang bikin dia tidak suka sama saya. Dari awal saya berteman dengan dia, memang udah dari pertama dia tidak kayak tidak suka ya dengan saya, apalagi dia lihat ada banyak perubahan yang terjadi di saya di sini. Karena dia sebenarnya guys udah masuk Amerika udah lebih lama daripada saya ya. Kalau saya ini baru di Amerika sekitar 4 tahun lebih, tapi dia udah sekitar 8 tahun mungkin 9 tahun di sini. Udah punya 2 anak. Terus selama dia tinggal di sini dia juga stres, mungkin karena harus sewa rumah dalam waktu yang paling lama seperti itu, dia tidak bisa. Makanya saya bilang ke dia, kalau kamu punya pekerjaan seperti ini, banyak seperti ini, harusnya coba untuk beli rumah ya. Jangan untuk tinggal di sewa tempat seperti itu, karena mengingat kalau misalnya besok-besok suami kamu meninggal, atau misalnya kamu ini artinya kalau bekerja habis-habisan seperti itu, mendingan satu kali kan beli ini kan rumah sendiri daripada mau sewa. Karena mau sewa itu mahal banget guys. Kalau sewa rumah di Amerika, mending bisa kredit rumah mungkin kalau misalnya uang tidak cukup ya, kalau menurut saya, supaya kalau misalnya dia pergi ke tempat kerja, dia tidak akan bermasalah dengan siapapun. Karena bukan cuma dengan kami, dengan saya dan teman-teman, beberapa teman-teman di tempat kerja kita bermasalah dengan dia, akan tetapi dia juga punya masalah di tempat kerja dia sebelumnya. Jadi itu aneh ya. Yang saya mau jaga sebagai orang yang berasal dari Indonesia, kita punya adat istiadat yang baik, dan kita harus menghormati orang lain dan tidak boleh bermasalah, apalagi ini adalah negara orang. Dan saya mau katakan pada diri saya sendiri, saya cuma pendatang di sini. Selama saya bukan atau tidak merubah kewarganegaraan saya, dan saya masih tetap warga negara Indonesia, artinya saya cuma pendatang dan saya tidak boleh berkelahi, apalagi memiliki musuh di negeri orang. Karena di sini saya hanya menumpang ya. Saya bilang kepada diri saya tidak bilang kepada teman-teman yang menikah dengan bule yang lain, tapi saya sendiri hanya menumpang. Saya katakan menumpang karena saya hanya tinggal dengan suami. Ini kayak hanya dengan izin tinggal ya. Jadi izin tinggal yang harus saya perpanjang. Makanya saya harus menjaga hubungan dengan orang lain guys. Makanya saya takut banget kalau terjadi perselisihan antara, apalagi sesama Asia ya. Itu sebenarnya tidak baik. Makanya saya memilih untuk pindah ke area lain. Oke guys, mungkin sudah bakar lota panjang lebar, karena unek-unek saya ini saya mau sampaikan sebenarnya udah dari lama, akan tetapi baru ini saya bagikan ke kalian. Kalau bekerja di Amerika mungkin ada 1 dan 2 hal yang akan terjadi, namun harus diatasi sebaik mungkin agar tidak terjadi masalah yang lebih besar lagi. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk berikan like, subscribe, dan komen di bawah ya. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.